Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah tersampaikan kehadirat Allah SWT pada hari ini, hari Ahad 28 Syawal 1443 Hijriah. Kita diizinkan Allah untuk watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kata nenek saya dulu, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditampuh, alah biso karena biasa. Jadi memang kita mengaji, pengkajian, tadabbur itu mengulang-ulang sesuai dengan perjalanan waktu. Nah ini walaupun di akhir Syawal nuansa Ramadannya masih kental gitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas topik yang mungkin sudah banyak dibahas, yaitu renungan pasca Ramadan. Memang jadi pertanyaan buat kita khususnya yang tua-tua ini. Bagi yang sudah bersiam sejak umur 7 tahun seperti saya, usia 62 kalau Masehi, 64 kalau Hijriah, artinya sudah 57 tahun, 57 kali siam Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan itu berdampak enggak? Karena ngomong dari yang kita lihat di masyarakat, kelihatannya ada yang perlu diluruskan. Karena seolah-olah Ramadan itu tujuan. Selesai Ramadan, selesai urusan. Padahal Rasulullah memberikan reminder, memberikan peringatan kepada kita. Siti Aisyah dari Al-Qasim bin Muhammad berkata, Rasulullah bila mengerjakan satu amalan, maka beliau berkeinginan untuk merutinkannya. Karena amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang istiqomah, terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Bukan yang besar, tapi sesuatu waktu saja. Dari Ibnu Katsir dan beberapa ulama-ulama lain memberikan sinyalemen, inna min sawabil hasanatil hasana ba'daha wa inna min jasa'is sayyiatil sayyiata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan balasan dari amal kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Rasul juga memberikan motivasi, kalau anak cucu Adam diwafatkan Allah, putus hubungannya dengan dunia kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, seharusnya setelah Ramadan berakhir, kita melakukan perenungan, kita melakukan kontemplasi, kita melakukan analisis, evaluasi. Karena di bulan Ramadan memang Rasul memberikan motivasi. Amal sunnah di bulan Ramadan dihitung seperti amal wajib di luar Ramadan. Amal wajib dalam Ramadan dihitung berlipat-lipat. Sehingga memang kita lihat di mana-mana ya Pak Bangun ya, masjid-masjid yang biasanya 1-2 saf itu agak susah, di bulan Ramadan itu kalau terlambat dikit kita dapat di belakang, bahkan kadang-kadang di luar. Walaupun itu juga sering-sering dikritik oleh beberapa ulama, ramenya itu hanya sampai tanggal 20-an.
Menjelang akhir Ramadan mulai nyusut lagi. Kalau istilah nenek saya dulu seperti ekor tikus. Besar di pangkal, kecil di ujungnya. Di bulan Ramadan, bahkan dulu di Pusri itu ketika masih sebelum pandemi, itu 10 hari terakhir itu pada SIM nggak tanggung-tanggung gitu. Sampai masuk diviralkan di YouTube 2.000 orang jemaahnya yang iktikaf. Karena kebenaran dengan izin Allah perusahaan menyediakan makan berbuka dan menyediakan makan sahur. Penuh dengan anak-anak muda dari Unsri, dari seluruh perguruan tinggi di Palembang inilah. Tapi yang sedihnya kita setelah Ramadan berakhir, katek lagi ceritanya. Kenapa? Kelihatannya karena memang kesalahan kita dalam menempatkan seolah Ramadan itu tujuan. Kemarin saya membaca satu artikel tentang makna sebetulnya dari Idul Fitri, Pak Bangun. Karena di masyarakat kita sering-sering dikatakan Idul Fitri itu Idul Fitrah, kembali suci, seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Sehingga banyak yang beranggapan keluar dari Ramadan, dia tidak katek dosa lagi. Tidak perlu nak melanjutkan ibadah di bulan Ramadan itu. Padahal seyogyanya Ramadan berakhir, ada upaya yang konkret dari setiap kita ini untuk menjadi muslim yang paripurna. Kalau kita kaji ulang, mudah-mudahan tahun ini kalau tidak salah Pak Amidi akan berangkat haji ya setelah tertunda selama 2 tahun. Mudah-mudahan dilancarkan Allah jemaah-jemaah yang selama ini tertunda. Amin. Itu menarik sebetulnya karena setelah Ramadan, bulan Syawal ini artinya ternyata kalau saya cari-cari di referensi, artinya meningkat. Artinya justru di bulan Syawal ini ibadah Ramadan yang sudah demikian intensifnya itu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena setelah Syawal itu bulannya bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah itu malah saya dengar tanggal 11 Juni besok Pak Bangun ya sudah ada yang berangkat pergi haji. Gelombang pertama ke Madinah. Kemudian nanti di bulan Zulhijjah berhajilah jemaah-jemaah itu. Nah, dalam membahas ayat-ayat tentang haji dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Baqarah 197 dikatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya beruntung sekali orang-orang yang pergi haji itu Ramadannya sempurna. Kenapa? Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, akan bertakwa. Tapi takwa itu sendiri bukan hanya omongan, karena Allah dalam Al-Quran memberikan isyarat tentang tanda-tanda, indikator, ciri-ciri orang yang takwa. Kemarin Pak Habib di Masjid Al-Furqan kita Manda Indah, kebetulan saya mau menyampaikan khutbah, esensinya surat ini. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu menuju kepada maghfirah, kepada ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah sendiri yang menjelaskan di ayat berikutnya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya ngomong memang kelihatannya ada yang keliru di masyarakat kita dalam beribadah. Di bulan Ramadan itu jor-joran Pak Habib, termasuk zakat mal pun sering-sering dihitungnya bulan Ramadan. Dulu waktu kami di Pusri dibentuk yang namanya
amil zakat, kita diberikan pembelajaran antara lain oleh Pak Aflatun dan Pak Nofrizal pada waktu itu, bahwa orang miskin itu tidak hanya di bulan Ramadan. Orang miskin itu sepanjang waktu. Sehingga sebetulnya keliru juga kalau khususkan hitung zakat itu hanya di bulan Ramadan. Dan kalau di luar Ramadan kita bayar zakat, di luar Ramadan harusnya kita tambah dengan infak dan sedekah. Nah, kita mau ngomong di Palembang, ya mungkin ada plus minusnya lah Pak Bangun ya. Kalau di Palembang tuh kalau hari Jumat banyak sekali orang-orang di pinggir jalan tuh yang berhenti nunggu. Kenapa? Ada satu pemahaman di masyarakat kita, karena hari Jumat itu hari yang mulia, sedekah dari Jumat itu lebih utama daripada yang lain. Tapi dampaknya apa? Bersedekahnya hanya di bulan Jumat saja, di luar Jumat tidak ada. Saya kebetulan tinggal di Macan Kumbang, itu datang ke Al-Furqon ini lewat jalan Demang Lebar Daun. Wah, itu sepanjang itu banyak itu yang nongkrong-nongkrong nunggu. Karena sudah terbiasa dan dia mungkin sudah tahu di hari Jumat itu banyak yang bersedekah. Menyediakan makanan, ngasih. Di hari-hari biasa nggak kelihatan itu Pak. Padahal dari biasa mereka juga butuh itu. Nah, jadi orang yang takwa ini menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Artinya dalam keadaan susah pun dia masih berupaya untuk membantu orang lain. Rasul memotivasi senyum pun sedekah. Artinya memang memberi itu lebih mulia. Saya pribadi mencoba mengartikan Pak Bangun termasuk mohon maaf gitu ya. Itu sebetulnya dalam Islam kelihatannya di ayat ini juga disebutkan. Orang yang takwa itu orang yang mampu di samping menafkahkan harta waktu lapang dan sempit, dia mampu menahan amarahnya. Dan dia mampu memaafkan kesalahan orang. Jadi kelihatannya yang lebih mulia itu bukannya minta maaf, tapi memberi maaf. Nah, sayangnya di masyarakat kita, karena biasanya diritualkan gitu ya Pak Bangun ya, menjelang Ramadan sama menjelang Syawal, itu kalau dilihat di angkasa raya ini bertebaran kata-kata minta maaf. Kalau di media sosial itu sampai dikarang kata-katanya yang indah itu. Ketika tangan tak sanggup menjangkau, ketika mulut tak sanggup bicara, ketika kaki tak sanggup melangkah, maka memasuki bulan suci Ramadan ini, maafkanlah kesalahan saya. Padahal yang saya tangkap dari Rasulullah, ketika bertemu saling menyampaikan salam, berpisah saling mendoakan. Nah, mendoakan itu termasuk sebetulnya juga sekaligus memaafkan. Karena bisa jadi pertemuan itu pertemuan yang terakhir. Saya pribadi mencoba mengkaji-kaji orang-orang dulu ya, termasuk nenek saya. Sakit 3 hari di tempat tidur. Nah, selama 3 hari itu dengan izin Allah, teman-temannya, saudara-saudara pada datang, terucaplah kata-kata itu. Kalau bahasa Palembang mereka lur, lalamunian itu nak ketemu ya, lah sama-sama tua kita nih. Kalau aku duluan, ada salah aku maafkan ya. Tapi pikir orang dulu luar biasa, dikasih Allah kesempatan yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita barangkali sekarang setiap bertemu menyampaikan salam, ketika berpisah saling mendoakan. Kenapa? Bisa jadi itu pertemuan yang terakhir. Setahun yang lalu saya pergi menghadiri pernikahan anak karyawan di Bandung. Di masyarakat kita kan sudah melekat betul Pak Rudi yang namanya dengan pandemi ini kan cuci tangan dengan sanitizer, kemudian pakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, di pesta itu kan apa istilahnya salam takzim. Nggak galak bersalaman. Aku omongkan waktu itu, aku rasanya baca hadis Rasulullah bahwa ketika 2 orang beriman bersalaman, bermaaf-maafan, maka berguguranlah dosanya melalui jari-jarinya. Di masyarakat kita kan apalagi yang aparat pemerintah ya Pak Habib ya, salamnya jadi macam-macam. Ada yang aku omongkan waktu tidak galak aku salam itu, karena aku mengikuti sunnah Rasul itu. Akhirnya pada salaman semua. Ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada lah yang ekstrim betul ya. Setelah sekian lama kita mengikuti dari ini, walaupun Pak Presiden sendiri mengatakan tidak wajib pakai masker, tapi di level bawah ini kan tetap aja. Saya tiap hari ke sini, hampir tiap hari naik bus kota,
Kalau nggak pakai masker nggak boleh naik bus itu Pak Dasim. Tetap harus pakai masker. Kenapa? Ya level bawah tuh belum tahu yang begitu-gitu. Walaupun presiden sudah ngomongin di TV bahwa pandemi ini sudah dalam tanda petik sudah mendekati akhirnya, ya tapi tetap aja. Nah kembali ke sini dikatakan Allah, orang yang takwa itu mampu menahan amarah. Ya jujur saja saya dan kita semua ke dalam kehidupan sehari-hari memang marah itu susah sekali. Padahal Rasul mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah itu 3 kali kepada seorang sahabat yang nanya. Ya, ternyata dalam hidup sehari-hari kita itu sulit. Sampai-sampai Bob Tutupoli nyanyikan lagunya tiada maaf ya. Padahal harusnya untuk orang Islam selalu ada maaf. Karena kalau kita tidak memaafkan orang lain, Allah tidak akan mengampunkan kita. Nah, yang ketiga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Makanya sebetulnya di sini tersirat orang yang takwa itu bukan minta maaf sebetulnya, tapi memberi maaf. Karena tangan di pucuk lebih mulia daripada tangan di bawah. Berikutnya apalagi ciri-cirinya? Selalu berbuat baik. Di surah Bani Israel ayat 7 Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Kalau engkau berbuat jahat itu pun untuk dirimu sendiri. Di ayat berikutnya di 135 Ali Imran dikatakan Allah, apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah dan memohon ampunan. Artinya orang yang takwa itu banyak beristighfar. Rasulullah yang maksum dijamin Allah masuk surga, diriwayatkan paling tidak 70 kali beliau beristighfar dalam sehari semalam. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Harusnya kita lebih banyak lagi. Artinya kalau kita menyibukkan diri dengan istighfar, barangkali mungkin kita banyak meninggalkan gawe-gawe lain yang tidak perlu. Ya mungkin seusia saya ini sekarang sudah tidak wajar lagi ya Pak Rudi ya. Habis maghrib atau habis isya masih menghabiskan diri main gaple rame-rame. Itu rasanya udah gak pas lagi. Karena umur-umur kayak saya dengan Pak Bangun ini kalau istilah di Padang itu udah bau tanah, sudah lobet. Walaupun kematian tidak harus menunggu tua dulu, tapi secara teori yang berumur lanjut sudah dekat dengan kematian. Nah orang-orang dalam posisi gitu harusnya habis Ramadan ini meningkatkan ibadah yang sudah dilakukan dalam bulan Ramadan dan menghindarkan dosa, walaupun dosa kecil. Karena dosa kecil kalau kuantumnya banyak, frekuensinya banyak, ya jadi dosa besar juga. Nah dalam hal ini Pak Bangun, saya dengan kawan-kawan kemarin mengkaji sama-sama. Idul Fitri itu kelihatannya bukan bermakna Idul Fitrah. Karena zakat fitrah tidak pernah disebutkan dengan zakat fitri. Fitrah itu dekat dengan kata-kata fatoro. Kalau Bapak dan Ibu sekalian diizinkan Allah datang ke Tanah Suci untuk berumroh gitu nanti insya Allah ya, amin. Nah itu hari Senin sama Kamis itu banyak sekali yang buka lapak untuk menyediakan pebuko. Malah kita ditarik-tarik untuk datang ke ini dia. Kenapa? Rasul mengatakan barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang diperoleh orang yang berpuasa itu tanpa kekurangan. Yang berpuasa itu dapat, yang membukakan juga dapat. Jadi sana tuh ditarik-tarik kita ke lapak mereka itu. Jadi makna fitri saya pribadi lebih cenderung memakai itu yang artinya iftar. Iftar itu berbuka. Jadi Idul Fitri sebetulnya lebih bermakna pada kembali berbuka daripada kembali suci. Khususnya di surat An-Najm ayat 32 ini Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan katakan dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya Allah lah yang tahu siapa di antara orang-orang itu yang paling bertakwa. Jadi saya pribadi menginikan Ramadan memang kita lakukan berpuasa karena diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan dicontoh Rasulullah. Tapi di akhir Ramadan jangan sampai kita ngerasa-rasa. Jangan sampai kita ngerasa-rasa sudah diampunkan Allah. Kalau dosa dengan Allah memang mungkin diampunkan, nah kemudian berikutnya lagi memang dosa dengan sesama manusia harus kita bereskan. Karena dengan Ramadan ya Pak Habib ya, utang dengan tetangga ada habis tuh, harus tetap dibayar. Dan harus mintakan izinnya, ridhonya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian,
Di samping kebaikan itu, ada hal-hal yang mungkin terjadi sebaliknya, sebagaimana yang dibahas oleh Ibnu Katsir tadi. Di samping kemungkinan kebaikan yang bisa kita lanjutkan, ada beberapa kemungkinan jelek. Apa saja kemungkinan jelek itu? Pertama, jadi malas sholat 5 waktu. Kalau dalam Ramadan khususnya maghrib, isya sama subuh, wah itu jauh sebelum waktunya udah penuh itu masjid. Tapi sekarang kelihatannya back to basic lagi, sepi. Khususnya memang sholat subuh karena tidak ada lagi sholat makan sahur gitu ya. Tapi seharusnya kebiasaan yang baik dalam Ramadan dilanjutkan. Sehingga dampaknya apa? Masjid sepi. Karena banyak yang enggan sholat malam. Ya memang dalam Ramadan sendiri, kalau nenek saya ngajarkan dulu di samping sholat tarawih yang memang disebutnya qiyamul lail, tapi sebetulnya karena kita dengan izin Allah mungkin mudah-mudahan dibangunkan waktu sahur, harusnya sebelum waktu sahur kita masih nambah lah barang 2 atau 4 rakaat sholat tahajud. Setelah itu jangan tidur, mengaji Al-Quran secukupnya, sahurnya diakhirkan, kemudian berwudu datang ke masjid. Nah kalau saya menangkap waktu imsak itu Pak Bangun bukan waktu menahan makan, tapi waktu untuk datang segera ke masjid. Karena kalau kita datang ke masjid sebelum waktunya, kita masih bisa sholat tahiyatul masjid, kemudian menjawab azan. Dulu pernah kita bahas di sini, ternyata doa sehabis azan itu luar biasa itu kebaikannya. Nah, kemudian ikut sholat subuh sama-sama. Kalau di masjid itu ada pengajian, kita ikut pengajian. Kalau tidak, ngaji dewe. Jangan balik. Tunggu sampai matahari terbit. Beberapa menit kemudian kita lakukan sholat permulaan duha, yang sebagian ulama mengatakan namanya sholat sunat syuruk. Kebaikannya kata Rasulullah, kalau ikhlas karena Allah, seperti melakukan ibadah umroh atau haji, sempurna, sempurna, dan sempurna 3 kali. Nah kejelekan berikutnya lagi, karena menganggap sudah selesai dengan Ramadan, tidak mau saum sunnah. Kalau di bulan Ramadan dulu yang saya bilang di Pusri dulu, kalau tadarus ketika iktikaf itu kemana-mana Quran dibawa gitu ya. Jangan-jangan di mulai bulan Syawal ini karena menganggap sudah selesai, Al-Qurannya disimpan lagi, nggak dibaca-baca. Padahal pembagian Al-Quran 30 juz itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maksud beliau itu adalah umat Islam ini paling tidak dalam waktu 1 bulan itu mengkhatamkan Al-Quran sekali. Lebih bagus lagi seperti yang diajarkan Pak Beni gitu ya, diajarkan Pak Bangun pada hari Jumat itu, Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi diusahakan untuk dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan kepada keluarga. Setelah pada keluarga, diajarkan pada orang lain. Kemudian berusaha untuk melestarikannya. Karena pesan Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikan dari aku walaupun hanya 1 ayat. Nah di bulan Ramadan, kalau orang ngajak bertengkar, mungkin Rasul mengajarkan, katakan kepada mereka, ini so'imun, aku berpuasa. Dijagonian lidah ini. Tapi di luar Ramadan, jadi sulit lagi. Bukan cuma sekedar lisan, telinga dan mata pun jadi sulit dikendalikan. Akibatnya apa? Banyak yang kembali bermaksiat. Kalau orang pergi haji sering diledek itu ya Pak Bangun ya. Banyak haji ini yang tomat. Ketika berangkat tobat, pulang-pulangnya kumat. Nah yang benar tidak begitu. Karena kembali Ramadan bukan tujuan, haji pun juga bukan tujuan. Seperti salah satu contohnya sholat arba'in. Sholat 40 waktu di Masjid Nabawi di Madinah. Artinya 40 waktu itu kan sehari itu 5 waktu. Artinya arba'in itu kan 8 hari. Nah kalau 8 hari kita bisa dengan izin Allah sholat di awal waktu berjamaah di masjid berturut-turut. Balik ke Al-Furqon, balik ke Gandus, balik ke Lemabang situ, harusnya itu diteruskan. Jangan nganggap kalau kita sholat arba'in di tanah suci diampunkan Allah dosa-dosanya. Saya cari itu hadisnya nggak ketemu. Karena
sholat di Raudhah, sholat di Masjid Nabawi itu terucap oleh Rasulullah ketika orang Madinah protes kepada Rasulullah. Apa protesnya? Rasul, lemak nian kawan dulur kita di Mekah itu. Ngapa kata Rasulullah? Ya setiap saat mereka pacak berumrah. Mak mana kami di Madinah ini tidak katek Ka'bah di sini. Dengan tersenyum Rasul mengatakan bahwa sholat antara rumahku dengan mimbarku itu sama seperti ibadah umrah. Anda tahu gimana ceritanya? Keluarlah jadi arba'in itu. Sehingga banyak jemaah haji yang kalau datang ke Tanah Suci dapatnya cuma 38 apa 39 itu Pak bangun ya. Balik-balik cak ayam sakit. Mengapa? Oh, cuma dapat 38. Esensinya bukan itu. Esensinya adalah kerajinan, keistiqomahan dalam beribadah dan dilanjutkan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa kaum muslimin dan muslimat malas mengerjakan sholat 5 waktu, terlebih lagi subuh dan isya. Padahal Rasulullah sudah mengasihkan motivasi. Kalau saja umat aku tahu kebaikan di antara sholat subuh dan isya itu, mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Yang jelas memang sholat 5 waktu kalau kita di masjid, Rasul juga mengasihkan motivasi. Sholat berjamaah itu kan kebaikannya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Bahkan Rasul mengajarkan kalau pacak kita tuh berangkat lewat jalan A, kembali lewat jalan B. Walaupun kalau Pak bangun di kompleks sana mungkin agak susah jalan gitu karena jalan yang biasanya itu terus pergi situ pulang di situ. Tapi paling tidak diusahakan ke masjid. Inna sholata kana alas mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang yakin. Nah ini memang sayang ya Pak Bangun ya Pak Habib. Ada saja di antara umat Islam yang akhirnya mengganggu pemahaman orang-orang. Kata Profesor Ade Armando itu tidak katik aku baca dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Di surah Al-Baqarah ayat 108 Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Di surat Bani Israil ayat 78 itu tersirat sholat 5 waktu itu. Aqimis sholah liduluki sams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat setelah matahari tergelincir apa? Zuhur dan asar. Sholat malam itu maghrib dan isya. Sholat fajar ya sholat fajar itu tersirat 5 waktu. Tapi kalau pengen tahu betul sholat asyar sama isya, itu silakan Bapak dan Ibu cek nanti di surah Al-Baqarah ayat 238 tentang sholat asyar dan surat An-Nur ayat 58 kalau tidak salah tentang sholat isya. Al-Baqarah 238 itu kalau tidak salah bunyinya hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitun. Pelihara sholat yang di tengah-tengah. Nah sebagian ulama mengartikan sholat wusta itu sholat asyar. Di surat An-Nur ayat 58 Allah mengisyaratkan tentang 3 waktu seorang anak, seorang budak tidak boleh memasuki kamar orang tuanya. Setelah sholat fajar kalau tidak salah, ketika berganti pakaian, dan saat setelah sholat isya. Itu spesifik disebutkan Allah di situ. Nah jadi memang sholat itu buat kita yang laki-laki sebetulnya wajib. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'arokiin. Dirikanlah sholat, bukan melakukan loh, bukan amalus sholat, dirikan. Tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kasih tahu kepada suami kita, kepada anak kita yang laki-laki yang sudah baligh, sholat itu harusnya di masjid berjamaah. Nah sayang dengan pandemi memang itu jadi terganggu sampai dibikin jarak. Termasuk masjid kita ya Pak Haji ya, datang polisi sini masang jarak. Walaupun kita karena ketika sholat tak katik polisinya, kita tetap aja rapat-rapat di sini ya Pak Bangun ya. Ini sebetulnya kalau saya ngelihat memang itu upaya untuk mengganggu jamaah. Rasul kan mengatakan sauf sufakum, luruskan dan rapatkan. Kalau terenggang masuklah setan di situ. Ini nak dibikin jarak semeter, berapa iko itu setan masuk di situ. Nah ini ada kemarin saya peroleh di media sosial bagus ini. Ada yang juga menggambarkan yang namanya jempol.
itu syahadat. Kalau syahadatnya bermasalah, yang lain juga kacau balau itu. Kalau jempol, tadi dia ini kan dengan botol, kalau ini kan dengan gelas. Kalau jempolnya ini luka, Pak Bangun, tidak pacak dipakai, sarun angkat gelas ini. Ini kalau syahadatnya bermasalah, ya emang seluruhnya jadi bermasalah. Nah jadi saya dan kita semua, mari kita ingatkan yang sudah balik, yang laki-laki, kita ajaklah sholat ke masjid. Makanya mah ngomong kenapa Rasulullah mengatakan yang azan itu memang seyogyanya yang suaranya bagus dan keras, lantang. Jangan sholat itu seperti iklan panter, nyaris tak terdengar, tidak semangat orang datangnya. Konon kabarnya Bilal itu ketika azan, teko burung pun berhenti terbang, saking bagus suaranya. Jadi memang harusnya di masjid-masjid itu memang diset sedemikian rupa. Saya nggak tahu di masjidnya Pak Bangun, tapi yang terbaik itu sebetulnya yang imam diatur siapa, yang azan diatur siapa. Jadi jangan basing-basing, kalau datang waktu sholat, azan tidak karu-karuan. Harusnya yang terbaik. Imam juga begitu. Ada persyaratan khusus tentang imam. Nah terkait dengan yang tadi nomor 2 dikatakan masjid mulai sepi. Ini terasa memang kalau kita jalan jauh Pak Bangun. Saya sering tiap tahun dulu pulang kampung, mampir di masjid untuk sholat Pak Habib, sering-sering susah. Kenapa? Masjidnya dikunci. Terus satu lagi kalau kita masuk ke WC-nya, ke kamar mandinya, agak sungkan kita berwudu karena airnya kotor. Sehingga terpaksa kita korbankan air yang kita bawa. Nah ternyata ini memang sudah disinyalir sebetulnya. Banyak cerita-cerita yang menyampaikan tentang susahnya pergi ke masjid itu. Perjalanan terberat. Kawan, tahukah engkau bahwa perjalanan terberat itu adalah ke masjid? Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali, itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jaya Wijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabb-Mu. Ada satu banner yang bagus di Palembang itu ya. Engkau berbisik kepada Allah ketika sujud, tapi bisikanmu terdengar oleh. Menurut saya itu bagus kata-kata itu. Karena memang disinyalir di sini datang ke masjid itu susah, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah. Makanya sambil main-main dikatakan pengumuman ini nih. Dulu masih ingat waktu di Pusi dulu sampai-sampai kepada karyawan itu Pak Haji dibikinkan undangan untuk sholat jemaah. Karena di dalam komplek itu kan dulu hampir 99% Islam, tapi ketika sholat 5 waktu dikit nian. Ya barangkali mungkin pengurus memang sekali harus begitu. Termasuk di sini kemarin itu ada acara
pelantikan pengurus Ikatan Pemuda Remaja Masjid itu. Lana asar kemarin ya Pak Mukarom ya, masih pelantikan. Saya dengan Pak Emil bilang kita lari ke masjid dulu aja. Kebenaran rupanya ada dipakai juga untuk acara kemarin dengan Ikatan Pengusaha Muda Palembang, tuh rame di sini kemarin. Nah, jangankan itu, sholat zuhur pun kadang-kadang, nah ini mungkin koreksi buat kita Pak Habib ya. Kita berada di lingkungan masjid sini, ketika sholat zuhur itu masih ada yang datang rakaat keempat. Nah, penyakit kita di masyarakat kita apa? Kalau datang rakaat keempat, dijingok rakaat keempat, banyak yang jemaah datang itu tegak dulu. Kagetlah salam, bikin jemaah baru. Demi Allah saya nggak ketemu itu di Makkah sama di Madinah. Habis sholat ada yang nepuk punggung tuh sholat. Karena sebetulnya kita salah kalau datang terlambat itu. Inna afdalus sholat fi awali waktiha, kata Rasulullah. Sebaik sholat adalah di awal waktu. Nah, keliru kita sebetulnya masih mementingkan yang lain-lain, datang ke masjid lah rakaat ketiga, rakaat keempat terus bikin jemaah baru. Menurut saya keliru itu. Malah yang lucu itu Pak Dasim, nanti setelah selesai yang kedua ini datang lagi, dijingoknya, nepuk lagi, nyambung. Datang lagi, nah, kapan selesainya? Di Tanah Suci gak pernah saya lihat tuh, kalau setelah selesai sholat 5 waktu, gak ada yang masih sholat 5 waktu itu. Karena sebetulnya, saya dan kita semua seharusnya segera datang ke masjid. Karena perintah Al-Quran apa? Makmurkan masjid itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Harusnya memakmurkan masjid. Ya buat laki-laki dan sebagian katakan juga buat perempuan. Karena ada ayatnya itu, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu dan sujud dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Itu agak senada bunyinya surah Ali Imran ayat 43 itu dengan Al-Baqarah 43. Dan marilah saya dan kita semua menjadikan sholat itu sebetulnya sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Walaupun ngomong di masyarakat sering kita lihat ada ketidaksinkronan memang. Sholatnya tuh cepet nian Pak Habib, yang lama wiridnya. Padahal seharusnya yang lama adalah sholatnya. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan aqimis sholah li zikri. Jadikan sholat untuk berdoa, berzikir dan mengingat aku. Ya banyak di masjid, khususnya di Palembang. Ya dulu waktu saya sampaikan di Darul Ridwan Pertamina, Pak Bangun ada yang protes itu. Ngapa Pak komentar begitu? Ya menurut saya sih harusnya, kalaupun memang harus wirid sama-sama setelah sholat, tunggulah yang masbuk selesai dulu. Kan kadang-kadang subuh itu ada yang datang rakaat kedua, dia masbuk, dia ikuti salat pertama. Ketika imam salam dia kan tegak. Nah buat dia menyelesaikan sholat 2 rakaat itu kan kewajiban. Sementara wirid itu sunnah. Jadi kalaupun memang harus bersama-sama dalam konteks latihan, harusnya imam berbalik dulu, lihat dulu sudah selesai belum jamaah nih sholat. Kalau selesai baru di wirid. Ini kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung astagfirullahalazim. Allazilah. Yang masbuk ini belum selesai. Menurut saya, seyogyanya dia selesaikan dulu, kasih kesempatan. Nanti setelah dia salam baru imam memimpin wirid. Karena wirid itu juga dicontohkan Rasul. Ada seorang sahabat, ayat Quran saking mulianya turun untuk menegaskan kemuliaan beliau. Kemudian lebih dekat ke surganya, dekat dengan Nabi, ahli masjid, jarak rumah jauh ke masjid. Masjidnya cuma alas yang biasa-biasa saja. Ya, tiang-tiangnya pelepah kurma, atasnya rumbai-rumbai daun kurma. Panas kepanasan, kalau hujan pasti bocor, dan dingin kedinginan. Masih mau ke masjid sampai azan di masjid. Nah, Anda bukan sahabat Nabi, ya kan? Belum dekat ke surga. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan, gitu kan? Ayat Quran tidak turun pada Anda dan tidak menegaskan keutamaan Anda. Ya Masya Allah, saking mulianya Allah berikan segala kenikmatan. Dekat dengan masjid, yang jauh ada kendaraannya, masjidnya enak,
nyaman tinggalnya, karpetnya mulus, bagus, ada AC-nya, setiap kajian direkam, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang dikasih snack juga, belum mau ke masjid juga. Anda mesti dikasih apa lagi? Sekali lagi, cita-cita masuk surga. Ini kan agak susah ini. Saya berniat Pak Haji kalau disetujui nanti kayak Masjid Baitur Rahman di Poligon itu, beberapa kata-kata yang bagus dari Rasulullah itu, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Karena Pak Hadi Dayat pernah di Sumatera Barat pada waktu menyampaikan ke masyarakat, seandainya pengurus masjid, ya Pak Habib ya, memberikan pengumuman kepada jemaah, barang siapa yang sholat subuh di masjid duluan, artinya sebelum sholat subuh sudah datang 10 orang, nanti akan diberikan voucher 10 juta. Nah kalau begitu pengumuman pengurus masjid, BPM, kira-kira jam berapa jemaah mau datang? Nah, ada bapak ngomong, aku sebelum subuh jam 3 lah di sini, macam-macam. Lah selesai yang tua-tua ini ada anak kecil, Pak Adi boleh tak saya ngomong? Oh boleh silakan. Aku nak tidur di masjid. Loh ngapo? Ya jatahnya aku cuma 10. Aku harus yakin nian bahwa aku termasuk yang 10 itu. Itu 10 juta, kenapa terbayang menggunakan apa 10 juta itu? Sementara Rasul mengisyaratkan lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi karena goib, enggak yakin. Kaget lah, bentar lagi. Aku masih muda. Nah jadi memang seperti dikatakan tadi, jangan sampai datang di masjid itu justru setelah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada di media sosial kemarin mungkin Pak Chandra baca itu, ada orang yang diingatkan tetangganya, oi lur ke masjid lah, kaget. Ke masjid lah kaget, akhirnya orang bosan mengingatkan. Suatu waktu yang mengingatkan ini terkejut. Kenapa? Ketika datang ke masjid yang diingatkan itu duluan. Tapi duluannya sudah dalam keranda. Nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti itu. Ya walaupun yang di media sosial itu menurut saya agak sedikit lebay, tapi baguslah untuk reminder. Jangan sampai datang di masjid itu pertama kali karena kita sudah jadi mayat. Ada yang menarik dulu pengalaman kami ketika masih kerja dulu. Kalau pesawat membawa mayat itu kan kita masih ya Pak Bangun ya, masih nak dibawa ke kampung. Meninggal Jakarta masih nak dibawa ke Palembang. Padahal sebetulnya sunnah Rasulullah itu kan orang-orang itu dikuburkan di tempat dia meninggal sebetulnya. Tapi kita kan tetap aja ngotot pengen membawa mayatnya ke kampung supaya mudah ziarah. Padahal ziarah itu sebetulnya tidak harus datang betul sebetulnya. Kita mendoakan orang tua kita boleh aja dari mana-mana. Nah saat itu dinas ke Jakarta Pak Bangun, terus ada kecelakaan karena ketika dia naik mobil itu akan ngejar waktu ke Soekarno-Hatta itu, mobilnya ini melayang. Nah dia lupa pakai sabuk, pintu terbuka, dia nyampak meninggal. Karena dia orang Jogja, waktu itu oleh direksi diperintahkan pada kawan yang mengiring di belakang pada waktu itu bawa ke Jogja. Nah dia ngurus betul tuh sampai ke airport. Di situ dia nangis. Kenapa? Ternyata di aturan SOP-nya untuk dibawa jenazah di pesawat itu, jenazah tuh harus yang pertama kali masuk. Jadi dia datang di airport waktu itu jam 3, dia naik dengan pesawat jam 6 nanti. Nah jam 6 itu dipetin. Nah yang menarik itu apa? Kawan yang ngerewangi dia tadi kan udah dipesan oleh direksi, bayar berapapun biayanya. Pokoknya dia dibawa ke Jogja. Nah waktu nak bayar tuh dia nangis. Kenapa? Dia bayar bukan kayak tiket Pak Bangun. Dia udah nyiapin tiket kelas eksekutif misalnya 1.500.000 ke Jogja itu. Ternyata si mayat ini diperlakukan sama dengan bawang. Sama seperti empek-empek. Sama seperti barang-barang lain. Ditimbang beratnya 60 kilo, 60 kali sekian. Jadi bukan bawanya itu bukan seperti tiket. Enggak, seperti barang. Dan itu harus masuk duluan, nanti di tempat tujuan keluar paling belakangan. Karena banyak jemaah yang kalau tahu membawa mayat tidak mau dia berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya kejadian-kejadian begitu tidak bermakna buat kita. Tubuh kita ini mulia itu ketika jasad rohnya masih di sini. Kalau tidak ada roh lagi di sini, makanya banyak yang mengatakan kalau meninggal sudah selenggarakan, tidak usah nak nunggu anak nak datang dari Amerika, nak jingok, apa lagi nak jingok-jingok. Harusnya meninggal selesaikan.
Buat kita sebetulnya kalau ada keluarga kita begitu, enggak usah nak nunggu anak sudah begini, pokoknya segerakan aja. Karena mah ngomong secinta-cintanya seseorang dengan si fulana itu ketika dia meninggal, enggak pengen lama-lama di rumah itu. Nah, kita kadang-kadang pengen lihat muka dulu, kadang sudah di sana kan dibukakan mukanya Pak Habib untuk dilihat. Untuk apa lagi? Udah meninggal ya segerakanlah. Nah, berikutnya banyak di antara kita enggan melaksanakan sholat malam. Padahal Al-Quran sendiri, Allah sendiri mengatakan dalam surat Bani Israel ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Kalau yang saya baca memang buat Rasulullah, beliau mewajibkan dirinya sholat tahajud ini. Kalau kita kendak, kalau ada kendak, kalau kendaklah terpenuhi, lah ada lagi sholat malam. Karena sebetulnya itu Allah sendiri mengatakan tambahan amal. Bahkan dalam beberapa catatan di sini dikatakan janji Allah pada umatnya yang bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Allah akan angkat karirnya di tempat terbaik, membimbing aktivitasnya sehingga lebih mudah, membantu penyelesaian masalahnya dengan jalan keluar yang terbaik. Allah lindungi dari segala macam balak dan bencana. Dan di akhirat nanti Allah akan tempatkan di taman surga. Bahkan salah seorang saudara kita di Surabaya itu, silakan Bapak dan Ibu nanti cari bukunya. Dia sampai membuat satu buku yang judulnya Terapi Sholat Tahajud. Banyak sakit-sakit yang aneh-aneh yang gak bisa disembuhkan, dengan izin Allah melalui tahajud yang benar itu ternyata sembuh. Karena memang kalau kita duduk, kalau kita tegak, kepalanya kan di atas terus nih. Ini jarang teraliri oleh darah. Kapan teraliri oleh darah yang sempurna? Ketika kepalanya di bawah. Tapi di bawah itu bukan seperti orang Hindu atau orang Buddha yang pakai yoga itu 100%, di bawah itu bisa pecah bulu kita. Al-Quran ngajarkan hanya sepertiga. Mungkin Pak Haji ikut dulu ya, waktu di Pusri dulu ya. Luar biasa itu. 2 rakaat itu ketika dipraktekkan, saya hitung itu 2 jam lebih. Kalau kita sholat tahajud kan paling lama mungkin 15 menit nih. Itu prakteknya pada waktu itu diajarkan dia 2 jam lebih. Setelah kita jalani, oh ternyata rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah dibaca surat ayat kursi 5 kali, enggak salah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca Al-Insyirah 5 kali. Tapi Masya Allah yang namanya rukuknya saya hitung sampai karena ketika rukuk itu agak lama, ngomong Bapak Ibu sekalian silakan pakai nanti. Itu mau copot rasanya lutut sama pinggang kita nih saking sakitnya. Itu 14 menit. Satu rukuk itu. Sujud lebih lama lagi. Saya hitung dulu kira-kira 20 menit. Jadi wajar 2 rakaat itu 2 jam seperempat. Habis salam ya Pak Haji ya, banyak yang tekepor, tidur-tidur. Kenapa? Memikirkan sholat witirnya 3 rakaat, kakek 2 rakaat beslamo itu apalagi 3, ternyata witirnya biasa baik. Nah yang diajarkan mungkin nanti silakan Bapak Ibu kalau sempat beli bukunya Terapi Sholat Tahajud, luar biasa. Mengalirkan darah ke otak itu untuk membuat kita jadi sehat. Berikutnya, banyak yang tidak mau siam sunnah. Nah ini sebetulnya tanggal 28 Syawal masih ada waktu Syawal yang masih kurang 6 hari, ya silakan tambah, masih ada 2 hari lagi. Di luar saum Syawal ada saum tengah bulan. Makanya saya selalu nyinyir kalau ngomong itu tanggal berapa hari ini, karena banyak di antara kita yang nyatatnya itu cuma bulan Masehi. Ya, kita nih sayang ngomong sering bertekar yang tidak perlu ya Pak bangunnya. Kalau memang betul yang namanya bulan itu harus dilihat betul tiap bulan, ngapa kalender itu dibikin tahunan? Kalender itu kan sudah ditulis kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Kalau di kalender sekarang pada saat tanggal 9 Juli ya Pak Habib ya. Ya jangan nanti menjelang 10 Zulhijjah ini bertengkar lagi nak sidang apa? Sidang apa namanya? Sidang isbat. Nah, saum Senin Kemis. Saum hari Arafah 9 Zulhijjah. Siam Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Kemudian siam seperti Nabi Daud. Nah, ini berat ini, hari ini puasa, besok berbuka dan selanjutnya. Tapi yang jelas sebetulnya Rasul memberikan motivasi barang siapa yang puasa Ramadan penuh ditambah dengan saum Syawal 6 hari, ikhlas karena Allah, insya Allah itu dinilai seperti saum 1 tahun. 30 tambah 6 dilipatkan 10. 36 kali 10, 360.
Nah berikutnya, Al-Quran sering tidak diperhatikan, tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dihafalkan. Nggak nyuruh berhenti caknya Pak Yusuf. Ini ternyata bukan omongan Rasul, ini di surat Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah jadi saya dan kita semua berusaha minimum 1 hari 1 juz. 1 juz itu 20 lembar, 20 halaman, 10 lembar. Harusnya bisa kita penuhi, khususnya yang tua-tua cak kita ini waktu banyak, daripada macam-macam lebih bagus ngaji-ngaji. Kalau sedang ngaji-ngaji itu dicabut Allah nyawa kita kan. Kita kemarin juga melihat di media sosial ya Pak Bangun, ya ada seorang imam justru diwafatkan Allah ketika sujud terakhir. Juga pernah di satu keluarga itu dulu, bapaknya jadi imam, anak-anak, istri sama anak-anaknya jadi makmum. Di rakaat terakhir itu bingung, apa lamonian bangkitnya. Ketika anaknya jingok, bapaknya lewat. Ya kita kalau boleh berdoa sama Allah, kalau bisa seperti itu meninggalnya ketika sujud terakhir, kalau baca di depan Ka'bah pula, Masya Allah luar biasa itu. Tapi itu tidak akan diberikan Allah kepada orang yang jarang-jarang melakukan. Makanya kita harus berusaha ibadah itu yang maksimal. Sedikit lagi, ini informasi tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, makanya memang bulan Ramadan memang ditingkatkan, tapi yang ditingkatkan di bulan Ramadan itu harus dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Rajin baca status Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, segala macam, Yahoo Messenger, tapi jarang baca Al-Quran, malu kita. Mereka udah waktu lowong daripada ngomong-ngomong macam-macam, lebih bagus kita ngaji Al-Quran. Lebih bagus lagi kalau sekalian juga artinya, pemahamannya. 4 tahap menuju nikmatnya tilawah. Pertama dipaksa, kemudian jadi kebiasaan, ketiga jadi kebutuhan, 4 jadi kenikmatan. Memang di surah Bani Israil ayat 83, Allah menginformasikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu memang jadi obat, khususnya obat bagi jiwa. Makanya daripada mendengarkan murotal Al-Quran, memang kalau menurut saya lebih baik kita ngaji sendiri Pak Habib. Karena kalau ngaji sendiri itu kan mata jingok, mulut ngomong, telinga mendengar, hati ngeraso. Apalagi ditambah dengan memahami maknanya. 2 lagi, yang pertama tentang lisan tadi. Mari kita jauhi dosa-dosa lisan. Karena Rasulullah memberikan warning, memberikan peringatan, yang banyak membawa manusia ini ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluannya. Mari kita jaga dari melaknat, ghibah, berbohong, adu domba, mencela dan sebagainya. Nah, sekarang gini dipindahkan lagi ke media sosial. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau membagi informasi dengan orang lain, tabayun dulu. Saya nggak ngerti Pak Bangun, kondisi terakhir anak Pak Ridwan Kamil gimana ceritanya? Masih dalam pencarian, tapi kalau sudah di Banyu sama 2 hari itu ngomong khawatir kita ya. Dia kan berenang itu di sungai Are di Swiss itu. Kalau kita jingok di depannya, di pucuknya sih tenang-tenang baik, tapi kan banyak juga di Palembang ini yang di bawahnya itu justru arusnya kuat. Mungkin dia kebagian yang gitu, kita nggak tahu, nggak di Sumatera Barat yang sering dulu di danau-danau itu. Kami sama-sama SMA dulu kalau camping di Singkara atau Banijau itu pulang-pulangnya ada aja yang diwafatkan Allah. Nah kembali ke sini harus kita jaga, karena dosa lisan itu sangat luar biasa. Nah terakhir banyak yang kembali bermaksiat, yang termasuk bermaksiat ini sekarang di alat yang serbaguna tapi juga menjadi sumber maksiat. HP. Handphonenya masuk ke sakunya. Tuh di handphone itu berapa kali Anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali mengoleksi kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh Anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, dimasukin ke saku, dibawa sholat. Apakah malu kelihatan Allah? Sedangkan Anda dalam surat mengatakan lebih firli, ya Allah ampuni aku. Di dalamnya ada gambar porno.
Ya Allah berikan aku rezeki. Di sini ada kata-kata kotor. Di mana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau Anda datang kepada Allah dengan tidak berakhlak? Di mana Allah bisa menyayangi kita kalau Anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Makanya nggak ada bekas dalam sholatnya. Di surat Bani Israil ayat 36 Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Walaupun ada yang mengatakan memang musik itu masih mubah, ada yang mengatakan haram, tapi itu lagu-lagu tertentu menurut saya bagus juga untuk jadi bahan renungan kita. Seperti yang sering saya putarkan di awal-awal itu kan, itu surat Yasin ayat 65 sebetulnya. Karena di hari kemudian nanti ditutup mulut mereka berkata tangan dan kaki mereka. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, baik sekalian, lantas di luar bulan Ramadan gimana? Aktivitas Ramadan itu dilanjutkan. Makanya kita harus bikin rapor sendiri-sendiri. Isilah sendiri. Ya sholatnya, ya siamnya, ya zakatnya, termasuk naik haji, kemudian juga termasuk talibul ilmi. Usahakanlah tiap hari baca Al-Quran. Disebutkan dengan odoj, one day one juz. Salah satu nilai positif dari pandemi ini Pak Haji yang kami sama-sama kawan di SMA dulu, kita janjian lewat Zoom tiap pagi, habis subuh, kita ngaji satu orang satu lembar. 20 orang 20, satu juz. Dimulai dengan 5 menit pertama giliran membaca aturan-aturan tajwid. Karena banyak di antara kita ternyata tajwidnya banyak yang nggak benar. Karena dulu yang ngaji aja tanpa lewat pendidikan yang betul. Saya melihat anak-anak kemarin di wisuda, anak TK kita Pak Haji nangis ya, anak-anak kecil-kecil. Dikatakan kemarin ada yang 2,5 tahun dia sudah hafal juz 30. Kemarin dikasih penghargaan, wah luar biasa lihat anak. Dan bersyukur mereka kecil-kecil udah dapat pendidikan gitu. Kalau zaman dulu kan Pak ngomong Pak Haji, yang namanya ngaji itu mungkin barulah kelas 2, kelas 3 SD. Itu pun lewat guru-guru yang setelah maghrib atau isya sambil lewat. Nah sekarang kan lewat pendidikan seperti itu ternyata luar biasa. Kemarin diperlihatkan satu persatu. Saya bersyukur kemarin tempat hadir acara itu. Melihat anak kecil dengan semangat. Dan sebelum acara dimulai itu disuruh ngaji. Bagus bacaannya. Nah kita yang lah tua-tua barangkali tidak ada kata terlambat. Better late than never kata orang barat. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, dari sekarang perbaikilah bacaan kita. Perbaiki pemahaman kita. Karena sebetulnya tujuannya kalau bisa kita menjadi orang yang mensyiarkan. Yang jelas kita akan segera diwafatkan Allah. Dan Allah mengingatkan kepada kita wal tanzur nafsum maqad damal liwat. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Dan hari esok kita akan dimulai kapan kita dipanggil Allah. Dipanggil itu bisa malam ini, bisa besok, bisa sepekan lagi. Tapi dikatakan di sini persiapkanlah diri untuk itu. Terakhir, ini pesan dari Pak Adi Hidayat lagi. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Ini teman-teman sekalian, jikalau anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka anda harus mencari bekal. Saya itu Pak Habib yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Semoga waktu yang kita habiskan di sini untuk mengkaji Al-Quran dicatat Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang nanti menerima buku hisab dengan tangan kanan dari depan. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya alamin.
Mohon maaf kadang keliru, kepada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.